Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran tematik hari ini, kita akan mempelajari subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Mari kita mulai pembelajarannya sekarang. Yang pertama, kita akan membahas bahasa Indonesia tentang manfaat berolahraga. Mari kita baca teks di halaman 45 berjudul Manfaat Olahraga bagi Perkembangan Tubuh. Ada banyak manfaat yang dapat kita peroleh ketika berolahraga. Manfaat tersebut mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Oleh sebab itu, berolahraga secara rutin sangat dianjurkan oleh ahli kesehatan. Manfaat pertama yang kita peroleh jika berolahraga secara teratur adalah badan kita menjadi sehat dan bugar. Dengan berolahraga, tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Selain itu, nafas kita juga akan lebih panjang sehingga tidak mudah lelah. Selain tubuh menjadi sehat dan bugar, olahraga juga dapat membuat tubuh kita lebih rileks. Kita akan lebih mudah tidur nyenyak. Banyak orang yang sulit tidur dapat diobati dengan rajin berolahraga. Nah, anak-anak, ayo kita rajin berolahraga agar tubuh kita menjadi sehat dan bugar dan juga tidak mudah lelah ketika beraktivitas. Nah, ketika kita membaca teks yang ada di sini, kita menemukan beberapa kosakata baru. Nah, apa saja itu? Nah, ayo kita bahas kosakata baru yang ada dan maknanya ya. Yang pertama ada manfaat. Manfaat bermakna hal yang berguna. Yang kedua olahraga. Olahraga bermakna aktivitas untuk melatih tubuh seseorang tidak hanya jasmani tetapi juga rohani. Kemudian yang ketiga rileks. Kata rileks bermakna bersenang-senang atau santai. Selanjutnya, kata nyenyak. Kata nyenyak bermakna sukar dibangunkan ketika tidur. Selanjutnya, kata sehat. Kata sehat bermakna keadaan di mana seluruh tubuh terbebas dari penyakit. Yang terakhir ada kata bugar. Makna kata bugar adalah kemampuan individu untuk melakukan fungsinya secara efisien dan efektif. Nah, ini adalah kosakata-kosakata baru yang kita peroleh hari ini ya. Nah, sekarang kita akan belajar matematika tentang pengurangan angka ribuan. Yang pertama, pengurangan ribuan tanpa teknik menyimpan. Perhatikan contoh yang ada di sini. 4.758 dikurangi 3.425. Kita kurangkan dari satuannya terlebih dahulu. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Kemudian 5 dikurangi 2 sama dengan 3. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Yang terakhir ribuannya 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Maka 4.758 dikurangi 3.425 hasilnya adalah 1.333. Sudah bisa ya mengurangkan tanpa teknik menyimpan? Nah, selanjutnya kita akan belajar pengurangan ribuan dengan teknik menyimpan. Coba perhatikan contoh yang ada di sini. 4.385 dikurangi 1.420. Nanti kalian buat pengurangan bersusun ya. Nah, kita kurangkan dari satuannya terlebih dahulu. 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Selanjutnya 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Nah, selanjutnya angka ratusannya kita kurangkan. Di sini 3 dikurangi 4.
Perhatikan, 3 lebih kecil dari 4, maka 3 tidak bisa dikurangkan 4. Oleh karena itu, kita harus meminjam. Kita meminjam dari ribuannya. Maka angka 3 kita tambahkan dengan 10 menjadi 13. Ya. 13 dikurangi 4 sama dengan 9. Nah, karena tadi angka 4 sudah kita pinjam 1, maka menjadi 3. Ya. Karena dipinjam 1, 4-nya jadi 3, kemudian 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Maka hasil pengurangannya adalah 2965. Nah, ini tentang pengurangan dengan teknik menyimpan ya, anak-anak. Nah, selanjutnya kita belajar soal cerita. Perhatikan contoh yang ada di sini. Berat badan Dayu saat lahir adalah 3.465 gram. Berat badan Dedi saat lahir adalah 2.945 gram. Berapa selisih berat badan Dayu dan Dedi? Nah, selisih berat badan Dayu dan Dedi sama dengan 3.465 dikurangi 2.945. Ya, kalian hitung dengan cara pengurangan bersusun. Kemudian kita kurangkan, hasilnya adalah 520. Jadi, selisih berat badan Dayu dan Dedi sama dengan 520 gram. Ini adalah contoh soal cerita. Nah, sekarang kita lanjut ke materi PKN, yaitu tentang hidup rukun dan kerjasama. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang menghargai perbedaan atau keberagaman yang ada di sekolah ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hidup rukun dan kerjasama. Keberagaman yang ada di sekitar kita juga membuat kita belajar untuk membiasakan hidup rukun dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat hidup rukun di sekolah diantaranya yang pertama adalah memiliki banyak teman. Yang kedua, mempererat persahabatan dengan teman-teman di sekolah. Yang ketiga, tercipta suasana kelas yang nyaman dan tertib. Ini adalah manfaat hidup rukun di sekolah. Selanjutnya, bentuk menghargai perbedaan kedua adalah kerjasama. Nah, manfaat kerjasama di sekolah yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Kemudian yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, ini anak-anak adalah manfaat dengan kita menghargai perbedaan yang ada di sekolah dengan hidup rukun dan bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya. Baik, demikian materi pada hari ini anak-anak. Tugas hari Kamis 5 Agustus 2021 yang pertama, sebutkan contoh sikap rukun dan kerjasama di sekolah. Yang kedua, buatlah kalimat menggunakan kata manfaat, nyenyak, dan bugar. Kemudian yang ketiga, kerjakan latihan soal pengurangan pada halaman 47, nomor 1, 3, 5, dan 7. Nah, demikian anak-anak materi dan tugas hari ini. Have a great day and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.